Audio Jungle. Audio Jungle. Umar bin Khattab aja gak bisa dideketin setan. Abu Bakar Siddiq aja gak bisa diganggu setan. Apalagi Nabi. Betul tidak? Jadi bersih hatinya. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ada yang begitu orang? Ente begitu? Enggak ada. Wa yarzuqullahu nafsan azizatan qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Enggak ada yang begitu, Pak. Allahu Akbar. Jadi jangan sembarangan. Yang membuat mereka kurang ajar itu kadang-kadang mulut kita begitu. Enggak ada hadis siapa-siapa yang berhubungan badan di malam Jumat kemudian sama dengan membunuh 70 Yahudi, membunuh sekian puluh Nasrani. Kagak ada. Saya udah tanya sama ahli-ahli hadis. Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub MA, Imam Besar Masjid Istiqlal sebelumnya. Itu pakar hadis nomor 1 Indonesia. Membuat sebuah buku hadis-hadis palsu yang populer. Itu termasuk, itu hadis palsu. Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah LCMA, S1, S2, S3-nya hadis semua. Itu hadis dia katakan palsu kan? Gak ada. Kenapa kita masih sebut-sebut? Itu masih hidup Dr. Daud Rashid LCMA, S1, S2, S3 hadis, menyatakan hadis itu palsu. Kenapa kita masih ngomongin terus? Udah tahu palsu. Ini saya sampaikan palsu. Saking palsunya, dilihat di kitab palsu aja nggak ada. Apalagi dilihat asli. Begitu kata Ustaz Haji Hidayat. Jadi saudara, jangan macam-macam dengan main-main begitu. Akibatnya kita dihina dengan cara-cara seperti itu. Kata Eka, waduh, udah jadi Ustaz ente, bentar lagi kawin lagi dong, kayak nabinya. Kan kurang ajar ngebacot. Gara-gara kita saudara. Saya sampaikan Nabi nggak pernah begitu. Tidak ada hawa nafsu. Satu-satunya wanita yang dilamar oleh Nabi itu langsung adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Sekarang saya mau ceritain sedikit kisah 5 menit tentang bagaimana Nabi melamar Hafsah. Yang mulia Sayyidatina Hafsah ini adalah putri daripada Umar bin Khattab. Dia seorang janda, suaminya telah gugur di medan juang. Setelah habis masa iddahnya, Umar bin Khattab menangis. Kenapa? Karena takut ada fitnah. Karena punya anak seorang janda. Gitu. Nah, kemudian Umar bin Khattab setelah habis masa iddahnya, dia menawarkan kepada sahabatnya, "Ya Abu Bakar, bukankah engkau sahabatku?" "Ya, nikahilah Hafsah." Apa kata Abu Bakar Siddiq? Mau apa? Nangis Umar bin Khattab. "Aku mengira engkau sahabatku," katanya. Kan sahabat. Kalau sahabat kan gak mungkin membiarkan hati berduka. Belum cukup sampai di situ. Tidak lama Umar bin Khattab berpikir lagi, mungkin Sayyidina Utsman bin Affan ini mau ini. Ditawarkanlah ke Utsman bin Affan. Ternyata Utsman bin Affan menjawab, "Wahai Utsman, kau adalah sahabatku, nikahilah anakku Hafsah." Maka Utsman menjawab, "Mau." Cukup sampai di sini saudara berpikir. Kalau dia seorang yang tinggi, langsing, putih, langsat. Kuda yang mana Tuhan senangi. Kuda yang putih di dalam kandang.
Ya. Kalau umpamanya dia seorang yang luar biasa, tentu mau. Jangan pakai ditungguin, jangan pakai dilamar, jangan pakai diamin. Begitu suaminya meninggal, besokannya udah ada yang ngetekin. Betul nggak? Betul. Tanya tuh Kadir tuh. Jawab Dir. Gak boleh lihat Harmala loh. Harmale aja udah deketin. Coba saudara, akhirnya nggak dilamar-lamar ini sama orang. Saudara bisa ngebayangin kan apa yang terjadi situasi itu. Umar bin Khattab yang gagah perkasa, Al-Faruq, yang berani, yang tidak pernah berduka, tidak sanggup mengangkat wajahnya di antara para sahabat. Dia mengurung diri berduka senangis-nangisnya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi fitnah. Dia mengurung diri di rumahnya. Kalau antum seperti itu, antum hidup di masa itu, apa yang antum lakukan? Ditawarkan kepada sahabatnya nggak ada yang mau. Berbulan-bulan sampai Rasulullah bertanya, "Fa'aina Umar? Aina Al-Faruq? Di mana Umar? Di mana Al-Faruq?" Berduka ya Rasulullah, begini. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat sahabatnya yang selalu ada di saf terdepan hanya mengurung diri di rumah. Didatanginya lah rumah Abu Bakar Umar bin Khattab. "Ya Umar, apa yang membuat kau bersedih seperti ini?" "Ya Rasulullah, ingat, aqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim." Hati Rasulullah itu berduka ketika ada orang mukmin berduka. Ini sahabat, bukan ngompor-ngomporin. Ini sahabat, bukan ngatain. Ingat, ente ngatain saudara ente, kafir loh. Dan dia tidak kafir, ente yang jadi kafir. Tunggu waktunya. Ingat, ente ngatain saudara ente pengkhianat loh, dan dia nggak berkhianat. Tunggu, ente yang jadi pengkhianat. Ente katain munafik saudara ente, tapi dia nggak munafik. Tunggu, akan berbalik. Tunggu waktunya. Wallahi wabillah. Hadis Rasulullah SAW. Ente katain apapun saudara ente, tapi dia nggak terjadi. Engkau lebih dulu, kata malaikat. Dan doa malaikat tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati saudara. Tunggu waktunya. Berduka Rasulullah. Mahaza. Ada apa ini Umar? Ada apa ini Umar? Ya Rasulullah, aku kira Abu Bakar Siddiq sahabatku. Kenapa? Limaza? Aku tawarkan Hafsah kepadanya dan dia menolak. Sambil terisak menangis terseduh-seduh, Umar bin Khattab cerita. Aku tawarkan kepada Utsman bin Affan dan dia menolak. Rasulullah hatinya tersayat, lebih duka daripada Umar bin Khattab. Dan dia langsung berkata, "Ya Umar, Hafsah akan dilamar oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar Siddiq." "Ya Rasulullah, tidak ada orang di Madinah yang lebih mulia daripada Abu Bakar." "Ya Umar, sabar, Abu Bakar. Ya, Hafsah akan dilamar oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar." "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih baik daripada Abu Bakar di Madinah ini." Sekali lagi Rasulullah bilang, "Sabar wahai Umar, Hafsah akan dilamar oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar." Barulah Umar tersadar bahwa orang itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Umar berlari ke pasar dan dia teriakkan ke semua, "Ya muhajirin, ya ansar, Hafsah telah dilamar oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar." Ini cerita duka. Betapa Rasulullah merasakan kesedihan sahabatnya. Berbeda dengan cerita antum yang lebih demen dengan perempuan itu dan menikahinya, saudara. Jangan nafsunya antum menjustifikasi kepada Rasul dengan mengatakan ini kan sunnah Nabi. Jahat itu, saudara.
Jahat itu kata-kata. Antum melanjutkan nafsunya. Tapi dengan membawa-bawa Nabi. Dengan mengatakan itu kan sunnah Nabi. Nabi sunnahnya itu melindungi hati sahabatnya. Apapun resikonya Nabi terima. Bukan nafsu Nabi yang berjalan, saudara. Betapa harus tergerus hati nurani Rasulullah ketika Allah perintahkan menikahi anak angkatnya sendiri, istri daripada anak angkatnya sendiri. Zainab binti Jahsin adalah istri daripada Zaid bin Harithah. Sementara selama ini Zaid bin Harithah tinggal bersama Nabi, hidup bersama Nabi, dan dipanggil Zaid bin Muhammad. Ini anak Nabi yang diangkat. Karena Nabi gak punya anak laki, diangkatlah Zaid. Dan Nabi yang menikahkan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsin. Tiba-tiba Allah suruh nikahi Zainab. Apa kata orang? Apa kata musuh-musuh Rasulullah? Tapi Rasulullah tetap lakukan sami'na wa ata'na ya Allah. Apapun kata orang. Itu beriman begitu, Pak. Jangan peduliin kata orang. Siapa lo bisa mempengaruhi hidup gue? Gituin. Mau dibilang apa kek? Tetap kita dakwah. Ente gak bakal bisa pengaruhi hidup aneh. Begitu mestinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kita nih. Kita yang bikin orang-orang tuh berani kurang ajar. Benar kata Umar bin Khattab. Islam itu mahjubun lil muslimin. Islam itu akan terhina, terperosok, terbengkelai gara-gara orang Islam. Sayati zamanu 'alan nas la yabqa minal Islam illa ismuhu. Akan datang satu masa atas manusia di mana enggak ada lagi Islam, kecuali tinggal namanya doang. Enggak ada lagi wibawanya, saudara. Dulu wibawa kita tinggi, wibawanya ulama tuh luar biasa. Di Kuitang coba lihat itu, Pak Harto duduk di bawah, Beni Murdani, Trisutrisno duduk di bawah, Habib Ali ceramah dengan hebatnya. Tuh wibawanya umat Islam zaman dulu tuh. Sekarang glosor pada ke istana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya bilang sama teman saya itu, bener nih, bener mau dilanjutin di Facebook. Enggak malu nanti. Iya dong dia bilang. Ditantang saya diskusi sama dia di Facebook. Teman SMA saya. Hebat lokal sekarang jadi ustadz. Bentar lagi kawin lagi dong kayak nabinya. Kurang ajar di mulut. Saya bilang kalau mau diskusi yang benar, ya kita diskusi, itu kan nyata. Bernikah berbilang-bilang. Saya langsung katakan sama dia, oke, kalau diskusi pakai otak atau pakai otot, saya bilang, ente pilih aja. Gak usah marah kal, dia bilang gitu. Ya udah, saya bilang begitu. Kan lo orang sekolahan. Kalau mau bikin perbandingan, harus sama dong pembandingnya. Anak TK, anak SD aja tahu. Bawahnya penyebutnya mesti disamain, baru bisa ditambah dikurangin. Betul apa tidak? 1/3 tambah 2/7 bisa nggak? Ya nggak bisa, harus menjadiin per 21. Kelipatan persekutuan terkecil, ya kan? KPK-nya. Ya kan? 1/4 tambah 2/8. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Per 8 dulu, 4-nya kali 2, baru per 8 sama per 8 ditambah. Atau dikurang, baru bisa. Makanya saya tanya sama antum ini, sama dia saya tanya, lo pergi enakan mana? Pergi ke puncak apa enakan makan durian? Dia jawab enakan makan durian. Itu otak lo bego, Anda bilang itu. Bagaimana bisa dibandingin? Kalau mau dibandingin jalan-jalan sama jalan-jalan dong. Enakan mana jalan-jalan ke puncak apa jalan-jalan ke Bandung? Bisa nggak dibandingin? Kenapa? Jalan-jalan sama jalan-jalan. Enakan mana makan durian apa makan asinan condet? Bisa dibandingin nggak? Asinan condet sama durian montong? Nggak bisa. Lo kalau mau ngomong enakan mana durian montong sama durian petro? Oh, cobain. Bisa dibandingin. Enakan mana durian musangking sama durian montong? Cobain bisa. Kalau mau ngomong asinan, enakan mana asinan condet sama asinan Bogor? Bener nggak? Asinan Bogor pakai buah, pakai salak,
ya kan, direndam di air cuka, berendam sama bangkuang, gitu, makan seger-seger. Asinan condet pakai sawi, pakai selada, pakai tahu, diiris kotak-kotak dadu, diaulin kacang, disiram bumbu kacang, diaulin kacang tanah, dibejekin, enak. Gue jadi ngiler, ntar kita pulang condet lewat asinan condet lah. Bisa dibandingin. Kalau penyebutnya bisa, baru bisa dibandingin. Ini dulu ada gubernur, ingat nggak gubernur yang bilang begini, lebih baik pemimpin daripada pemimpin muslim tapi korupsi, maling, lebih baik pemimpin kafir tapi adil dan jujur. Ini jahat ini ngomongan. Ini nggak bisa dibandingin. Masa maling sama jujur dibandingin? Penyebutnya sama dulu. Lebih baik mana? Pemimpin muslim yang jujur sama pemimpin kafir yang jujur. Begitu. Baru bisa dibandingin. Ini kan dia mainin otak-otak. Muslim tapi maling, korupsi, merampok. Atau kafir tapi jujur, adil. Ya nggak bisa dibandingin dong. Ini kalau saya bilang ini disability thinking, cacat otak gitu loh. Harus dibandingin mesti sama. Ketika dia setuju baru saya masuk. Setuju, oke. Nabi hidup tahun berapa? 610 jadi Nabi sampai 623. Lu kalau mau bandingin, cari orang sejaman itu. Bagaimana peradaban yang dibangun dan bandingkan dengan peradaban yang Nabi bangun. Begitu dong. Walaupun sampai sekarang pun gak ada yang bisa menandingi. Tapi minimal biar dia tahu. Nabi itu raja di Mekah dan Madinah dan Hijaz. Bandingin dengan raja sejenis di tahun yang sama. Heraklius. Bininya 400. Itu pemuka agama lo, saya bilang. Malu kan? Malu kan? Gue udah bilang jangan diskusi sama gue, saya bilang. Malu lo. Langsung kelabakan. Begitu kelabakan saya sikat lagi. Di zaman itu hanya keturunan raja yang boleh menyetubuhi wanita. Kalau bukan tidak, mesti dikebiri. Di zaman itu di bagian di Romawi. Di Islam nggak ada yang kayak begitu. Betul? Dihormati wanita. Di zaman itu, di bagian tempat lo itu, di pembawa agama lo itu, di zaman itu, wanita itu barang, ditaruh di tempat gandum, nggak pakai baju, mau dipakai tinggal tarik, pakai taruh lagi di gandum, sama nilainya dengan gandum. Mau ambil gandum tinggal makan, ditaruh di gudang di zaman itu. Kalau Nabi gue berkata, al jannatu tahta aqdamil ummahat, sorga itu di bawah telapak kaki para ibu. Diangkat setinggi-tingginya. Udah malu dia, udah gak bisa ngomong lagi, saudara. Mau lanjutin lagi. Mau di daerah bagian mana? Di bagian Romawi pada tahun 620-an itu, jadi bagian Persia, Iran kalau sekarang, itu kalau seorang punya anak wanita dan tidak boleh ada yang menyetubuhinya pertama kali sampai hamil kecuali bapaknya lebih dulu. Ini sejarah. Sedangkan pada waktu itu Nabi gue mengatur dengan sedemikian rupa yang gak boleh dinikah. Ibu, kakaknya ibu, adiknya ibu, nenek, kakaknya nenek, adiknya nenek, tante, saudaranya tante, keponakan dari semua diatur sedemikian rupa. Kalau di tempat lo dulu di zaman dia itu boleh menyetubuhi anak kandungnya sendiri di Romawi. Sampai hamil baru dilepas, baru boleh dinikah sama orang lain. Mau zaman apa lagi? Mau zaman Persia? Mau zaman apa lagi? Konfusi. Di zaman Konfusi, kalau ada tawanan perang, itu ditawan. Dan dilepas satu-satu untuk makan, direbus. Orang makan orang kan zaman itu. Direbus, disop. Nah, kalau Nabi itu mengajarkan tawanan perang itu, beri dia makan sebagaimana kamu makan. Dan beri dia pakaian sebagaimana kalian berpakaian. Dan bebaskan ketika dia mengajar orang-orang yang beriman. Gak bisa ngomong kan. Itulah peradaban yang Nabi bangun.
Kalau lo bilang kawin lagi, bagaimana dengan raja lo pembawa agama itu 400 bininya? Bagaimana dengan Konfusius 900 di zaman itu bininya? Bagaimana coba bandingin? Gak bisa ngomong kan? Di zaman itu, kalau ada yang beragama berbeda dengan raja, dibunuh atau keluar dari Romawi. Di Persia, di Habasyah, di Ethiopia, kerajaan Manggus juga begitu. Kalau ada yang berbeda agamanya sama raja, dibunuh. Dari zaman Dikianus begitu. Dikianus itu tahun 249 Masehi. Sampai tahun 600 begitu. Makanya ada kisah Ashabul Kahfi. Karena Dikianus berbeda agamanya sama 7 pemuda Kahfi itu. Dia muslim 7-7-nya itu. Dibunuh. Kenapa? Beda agamanya. Kalau Nabi gue mengajarkan la ikraha fid din, tidak boleh ikut campur dalam memasukkan atau mendorong atau orang merayu-rayu orang beragama. Gak boleh ada paksaan dalam agama. Itu Nabi gue yang ngajarin. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh ganggu orang mau beragama. Tidak boleh ganggu orang mau beribadah. Tidak boleh mencela Tuhan orang. Tidak boleh mencela gereja, sinagoga dan sebagainya. Tidak boleh ngata-ngatain salib. Tidak boleh ngata-ngatain Yahudi. Tidak boleh ngata-ngatain rahib. Tidak boleh, itu tercatat dalam Piagam Madinah. Tercatat dalam Wa'dal Umariyah. Sejak tahun 625. Diperbaharui lagi oleh Umar bin Khattab. Tahun 646. Diperbaharui lagi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tahun 1187. Mana dia ajaran agamamu? Yang mengajarkan orang itu silahkan pakai agama apapun. Enggak apa-apa. Diem. Ayo bandingin, saya bilang. Udah hilang di Zoom, udah kabur. Mana bisa dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal 1 Piagam Madinah, beliau udah menulis equilibrium before the law. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ilan lita'arafu. Al-Hujurat ayat 9. Ayat 10. Oh, 13 maaf. Coba. Bisa ada orang kayak begini? Mana ada seorang pemimpin yang berkata, barang siapa mengganggu mereka non-muslim, itu sama dengan menggangguku. Itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan, saya bilang hati-hati diskusi sama gue, hati-hati saya bilang. Lu bakal malu loh. Dan akhirnya begitulah. Mereka begitu karena satu nggak tahu, kita doain. Mereka mencela Nabi karena kita sendiri yang tidak menghormati Nabi dan menjadikan lecehan dan bulan-bulanan saja sementara. Nikah lagi lah, kawin lagi lah sunnah Nabi. Malam Jumat lah sunnah Nabi. Urusannya begituan lu kurang ajar tuh mulut sama Nabi. Lo yang kepengen bawa-bawa Nabi. Nabi gua nggak begitu. Terjaga. Nggak ada beliau tertarik dengan wanita terus ngelamar, nggak ada. Cari ayatnya, cari hadisnya, cari sejarahnya, cari tarikhnya. Buka semua kitab kalau ada. Nggak bakal ketemu, saudara. Hadirin yang berkah Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang terjadi. Kita menyaksikan pelan-pelan zaman kita ini menyaksikan dari disket ke floppy disk. Dari floppy disk ke flash disk. Kita menyaksikan dari kilobyte ke megabyte. Dari megabyte udah nggak kepake lagi gigabyte. Sebentar lagi nggak berlaku lagi terabyte. Mungkin terabyte kita nggak akan, mungkin di zaman kita terabyte akan hilang diganti dengan petabyte. Mungkin petabyte akan hilang di zaman berikutnya diganti dengan nanobyte. Zaman kita menyaksikan televisi dari nggak ada gambarnya, cuma radio. Radio dulu kan katanya orang kita zaman kecil kan waktu nyetel radio kita diledekin kan sama kakak kita kan. Ini suatu saat ini ada gambarnya. Wah, nggak mungkin pada waktu itu kan. Radio ada, kelihatan orang lagi nyanyi di radio, kelihatan nggak mungkin. Dulu kan begitu kan, nggak mungkin. Tahu-tahu keluar TV hitam putih. Gitu. Kita menyaksikan ini dan kita menyaksikan runtuhnya peradaban.
Peradaban yang dibangun Nabi adalah setinggi-tingginya peradaban. Kita kadang-kala menghancurkannya. Contohnya apa? Contohnya adalah, mari kita buka 8 jangan yang tercantum dalam suratul Hujurat yang dibangun peradaban oleh Nabi SAW, mulai ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bain akhwaikum. Memang tidak ada kata jangan, tapi kita ngaji ini ngaji mantik bayan. Mantik itu ngaji logika apa yang ada dalam kata-kata, maka damaikanlah di antara kalian yang berselisih. Begini. Buanglah sampah pada tempatnya. Mengandung unsur larangan nggak di situ? Larangan apa yang tercantum dalam kata-kata buanglah sampah pada tempatnya? Jangan buang sampah sembarangan. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Maknanya di situ kita nggak boleh buang sampah sembarangan, ngapriak di tempat yang nggak boleh, begitu. Kalau ada kalimat maka damaikanlah di antara orang yang berselisih, makna di situ jangannya apa? Jangan, bukan berselisih, yang berselisih sudah ada. Gini. Jangan begini, damaikanlah tuh lagi berselisih tuh. Lagi berselisih dua tuh. Ini sama ini lagi berselisih. Perintahnya kepada kita bukan ke dia. Nih, perintahnya kepada kita. Damaikan orang yang berselisih itu, damaikan. Ini ngaji mantik bayan nih. Ya, orang kalau ngaji kan ada yang ngambil dari bahasa Arab nih, dari nahunya, sorofnya, mantiknya, bayannya, lughahnya, ma'aninya. Kan macam-macam tuh, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, tarikhnya. Nah, kali ini kita ngaji dari mantik bayannya, ya. Itu orang dua berselisih. Allah perintahkan kita damaikan itu, damaikan. Jangannya berarti apa? Jangan ngompor-ngomporin yang lagi berselisih. Benar gak? Jangan cuekin, jangan diemin, gitu, ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Saya buang nih. Terus jangan buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah pada tempatnya gitu kan. Itu adalah berselisih, itu berdua berselisih. Jangan ngompor-ngomporin. Ini baru satu ya. Kita udah nginjak-nginjak. Di sosial media pada ngompor-ngomporin enggak? Antara capres ini sama capres itu pada ngompor-ngomporin enggak? Itu yang saya maksud, rusak peradaban. Rasulullah sudah melarang, wala tabaghadu wala ta'asadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Allah sudah perintahkan, dan berikutnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman, jangan mengolok-olok satu kaum. Sebelumnya jangan diamin tuh, kalau berselisih itu orang beriman, jangan diamin gitu. Jangan ngolok-olok, damaikan, begitu maksudnya. Nah, ini udah kita injak-injak peradaban itu. Bukan cuma ngomporin kita cari korek kesalahannya, tulis di sosial media. Betul apa tidak? Rusak peradaban ini, rusak. Katanya berpancasila. Kok nggak beradab? Salah satu yang ngompor-ngomporin adalah orang yang ngatain kadrun. Itu nggak beradab, itu manusia. Orang yang ngatain kampret, itu nggak beradab, itu manusia. Orang yang ngatain cebong, itu nggak beradab, itu manusia. Kenapa? Karena dia memanggil saudaranya dengan sebutan yang buruk. Karena dia ngompor-ngomporin, sehingga terjadilah perpecahan. Ntar ayat yang berikutnya, ya ada 8 jangan, ya jangan ngompor-ngomporin, jangan mengolok-olok, jangan menghina, jangan berprasangka buruk. Ayat 12-nya jangan berprasangka, yang kelima, yang keenamnya jangan mencari-cari kesalahan orang lain, yang ketujuhnya jangan bergunjing, yang kedelapannya ya jangan membeda-bedakan suku. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Kata Allah, aku yang menjadikan bersuku-suku. Ini kan indah banget ya. Kalau saudara masuk kemari dan berkata, ini apaan sih? Jelek banget. Kesinggung nggak orang yang pengurus masjid? Kurang ajar tuh mulut. Azan.
Azan. Wallahu a'lam bishawab. Kita hentikan atau azan dulu? Lanjut saja. Ada tamu. Diyuf kal mayit, kata orang Arab. Tamu tuh kayak mayit, jangan ngatur. Kan tamu. Iya kan? Diyuf kal mayit. Tamu tuh kayak mayit. Ya. Jadi enggak boleh. Jadi disuruh sono aja, iya, sini aja, iya. Suruh minum gitu tamu kal mayit. Tamu kan kayak mayit. Ini 8 jangan kita injak-injak, saudara. Ya. Jangan mengolok-olok, kita mengolok-olok. Jangan cari-cari kesalahan, kita bongkar kesalahan orang. Sampai kita bongkar tuh kesalahan, lalu disebarkan di sosial media. Terhadap orang-orang yang kayak begini, enaknya diapain? Nanti katanya mau beli pistol. Badar banget loh. Ya, saudara sekalian, inilah yang saya katakan, kita menyaksikan peradaban kita runtuh seruntuh-runtuhnya di sosial media. Orang-orang yang ngatain, Sunda loh, Jawa loh, Batak loh, itu menghina Allah loh. Kan Sunda itu kan suku yang Allah buat, Jawa itu kan Allah yang buat, Batak tuh Allah yang buat, Cina tuh Allah yang buat, Arab tuh Allah yang buat, Betawi itu Allah yang buat. Kok lu ngatain gitu loh? Lu kan menghina Allah namanya. Jaga deh mulut beneran, Pak. Jaga mulut beneran. Allah kok ini kan Allah yang ciptakan. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah yang bikin, nggak usah ngatain. Istri Nabi yang tadi saya cerita, Hafsah, itu orangnya pendek sekali. Salah seorang istri Nabi lain yang saya nggak usah sebut namanya berkata, kalau Hafsah orangnya pendek. Apa kata Nabi terhadap istri beliau ini? Andaikan kata-katamu itu ditaruhkan di dalam laut, maka niscaya seluruh air laut itu keruh karena ucapan. Nabi kalau ngomong gak pernah salah, saudara. Bener. Cuman ngomong begitu doang, padahal ini fakta. Itulah yang disebut mencela. Ini ada orang bau banget nih, misalnya kita bilang, lu gak mandi berapa bulan bau banget loh, itu menghina. Gitu. Kalau kita bilang itu menghina ya. Kalau kita bilang barusan tempat ini enak, seger, kok tiba-tiba jadi bu mayit begini, itu mengolok-olok. Nggak langsung to the point sama orangnya. Kalau dia pergi, lalu kita ngomong sama teman kita, dia orangnya bau, itu bergunjing. Kalau dia nggak bau, tapi kita bilang dia bau, itu fitnah. Kalau kita kubek-kubek kenapa dia bau, itu ghibah. Lima-limanya nggak boleh. Yang boleh dalam Islam itu deketin, kasih hadiah, kasih hadis Nabi. La taqrabanna musallana, jangan dekat-dekat masjid kami kalau mulutnya bau. Maka siapin makanan, siapin permen, siapin sikat gigi yang benar, yang bersih. Karena Islam itu an-nazafatu minal iman. Itu berdua nasihatin nih, sambil peluk, maafin jangan kesinggung ya gitu. Bukan ngomongin orang lain. 5 itu tadi itu menghina, mengolok-olok, menghina, mengolok-olok, bergunjing, memfitnah dan berghibah. Ya. Ada 8 ini yang nggak boleh kita lakukan, termasuk prasangka.
Di dalamnya termasuk apalagi tadi mengolok-olok atau memanggil orang dengan sebutan yang buruk. Haram, semuanya sejajar hukumnya haram. Ala kulli hal kalau Isa tafadhal apabila ingin ditanyakan tafadhal. Coba ya tadi ya kita ngomong ya. Perhatiin ya, renungin pakai kacamata batin ketika Allah bilang ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qauman min qaumin asa ayyakunu khairam minkum. Hai orang yang beriman, jangan mengolok-olok satu kaum kepada kaum yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Ini isyarat dari Allah. Kalau lu mengolok-olok, yang lu olok-olok ini akan lebih baik loh dari lu. Ini ancaman sekaligus himbauan, sekaligus ucapan perintah lah begitu. Boleh jadi, awas gitu. Kalau lu ngatain kafir sama saudara lu yang jadi kafir. Jadi orang-orang yang sering bilang bid'ah sama saudaranya, dia pelaku bid'ah nanti, lihat aja ntar. Dia bakal jadi tukang paling bid'ah. Beneran serius. Dia akan dikumpulkan bersama ahli-ahli bid'ah. Karena sahabat gak ada yang berani ngatain Bilal bid'ah. Padahal Bilal sholat syukril wudu gak pernah diperintah oleh Nabi. Dan gak juga dilakukan oleh Nabi. Dan gak juga dicontohkan oleh Nabi. Tapi dia menjalankan, kenapa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam deh, enggak usah nuduh, ya. Tafadhal kalau enggak ada kita komat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. 8 jangan ini ketik lagi, tulis lagi di handphonenya. Atau ketik suruh anaknya, suruh laminating. Suruh tempel di kamar. Biar anak-anak kita anak-anak yang beradab. Biar kita bisa kembali membangun peradaban yang hancur ini. Gitu loh. Ya. Apalin tuh 8 jangan ini. Laminating, tempel. Begitu ada pelanggaran, kasih hukuman. Sekali dilanggar, misalnya jajannya 8.000 misalnya. Sekali dilanggar 1 tinggal 7.000. Langgar lagi 1 tinggal 6.000. Langgar lagi 1 tinggal 5.000. Jadi nggak mau ngelanggar gitu. Ya bikin pelanggaran itu. Nggak sholat, terlambat sholat, nggak sholat sih, wassalam. Terlambat sholat 1 poin dikurangin. Dan seterusnya. Bikin di rumah begitu. Ya, supaya apa? Supaya kita kembali beradab. Karena sekolah nggak ngajarin begitu. Nggak ngajarin begitu sekolah. Ya, madrasah nggak ngajarin begitu. Kita cuma diajarin berakhlak sama guru. Dan itu bukan adab, saya bilang, bukan akhlak. Itu lumrah, wajar, biasa. Di pesantren cuma diajarin berakhlak sama kiai. Biasa itu, standar. Yang hebat itu kiai ini mampu menghormati pendapat santrinya. Tuh. Menghormati atasan, biasa, lumrah, wajar. Yang hebat itu atasan mampu menghormati bawahan. Menghormati ulama itu standar, lumrah, wajar, memang seharusnya. Yang hebat itu menghormati mertuat, menghormati office boy, itu hebat. Menghormati tukang parkir, itu luar biasa. Itu akhlak sejatinya, akhlak. Karena menghormati itu ke bawah, bukan ke atas. Yang Nabi kasih makanan itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi orang Yahudi yang meludahin mukanya. Kurang contoh apa ya? Cuma kita kurang jeli aja, saudara. Kurang jeli. Yang hebat itu bukan anak baru menghormati kakak kelas, salah. Itu lumrah, biasa, wajar. Kakak kelas mampu menghormati anak yang baru masuk, tuh akhlak. Yang hebat itu bukan suami, bukan istri menghormati suami, itu kewajiban, standar, biasa, lumrah, wajar.
Yang hebat itu seorang suami mampu memuliakan dan menghormati istrinya. Itu baru hebat. Begitu dong lihatnya gitu. Contohnya tuh Nabi begitu. Nabi mulia ya Allah. Bandingin sama Yahudi. Botak hitam. Emang sejarahnya Yahudi botak hitam. Dia dihormati sama Nabi sampai dibawain makanan. Kita kebalikan sih. Lumrah wajar menghormati atasan itu biasa. Kalau atasan mampu menghormati bawahan. Makan aja sama supir kita merasa risih. Makan aja sama pembantu merasa risih. Ini jahiliyah masih ada di hati. Makan sama orang susah merasa risih. Ini jahiliyah di hati. Sama orang kaya, sama orang kaya begitu. Murtad sepertiga. Man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinuhu. Sahih Bukhari. Siapa yang merendah-rendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya telah murtad sepertiga, telah pergi. Faqad sungguh telah fi'il madi. Faqad kafara jihar. Maaf, faqad dhahaba thulutsa dinuhu. Sungguh telah dhahaba telah pergi. Fi'il madi telah terjadi. Faqad dhahaba thulutsa dinuhu. Udah faqad fi'il madi taukid lagi. Sungguh telah hilang sepertiga daripada agamanya. Enggak boleh saudara. Enggak boleh. Biasa aja gitu loh. Standar. Enggak ada deh. Standar haji Islam ngajarin begitu. Waktu haji tahun 2006. Haji pertama saya mendapatkan ilmu ini. Karena seorang yang hampir gue sebut namanya. Jenderal bintang 3 itu bersama saya naik hajinya. Dan sama-sama saya juga Haji Ilyas tukang sampah di Jalan Caman, Bekasi. Dia pasti pakai pakaian ihram. Ini jenderal yang bintang 3. Kalau gue sebut namanya lo pasti tahu. Sekarang bintang 4 soalnya. Barang saya hajinya. Ya. Sama Haji Ilyas tukang sampah. Sama Haji Rus tukang kuli bangunan bareng saya. Saya pakai ihram, saya ajarin tuh jenderal bintang 3. Saya ajarin tuh tukang sampah. Dia pakai. Di jalan berdua saya nangis bercucuran. Saya bilang, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada. Enggak ada. Enggak ada tuh di mata Allah Subhanahu wa taala dia lebih mulia dari dia, enggak ada. Sama sekali sama. Saya lihat dari belakang, ini jenderal, ini tukang sampah, ini tukang sampah. Ya Allah ya Rabbi. Dia pakai 2 lembar pakaian ihram, dia enggak pakai 7 lembar, dia enggak pakai emas-emasan, dia enggak pakai berlian. Dia cuma 2 lembar pakaian ihram. Ini juga tukang sampah juga. Dari situ saya bilang, ya Allah, samakan mataku nih ketika melihat mereka ya Allah. Enggak ada deh merendah-rendahkan ini kepada enggak ada. Semuanya sama. Kita hormati tukang sampah sebagaimana kita hormati jenderal. Ini peradaban yang dibangun Rasulullah. Karena beliau panggil Abu Bakar Siddiq, beliau panggil Bilal bin Rabah. Siapa Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq ini konglomerat orang nomor 4 paling kaya di seluruh Jazirah Arab. Konglomerat orang kaya raya, keturunan mulia, Bani Tamim, suku Quraisy, orang Arab, hebat, konglomerat luar biasa. Ini Abu Bakar Siddiq. Ini Bilal, Ajam, orang Afrika, orang Negro Afrika, budak, orang miskin. Dan dia budak yang bebaskan Abu Bakar Siddiq. Kalau antum hidup di zaman itu, bagaimana pandangan antum terhadap Abu Bakar dan Bilal? Mungkin kita berkata ke Abu Bakar, Bilal. Di mata Rasulullah sampai bersumpah Rasulullah, demi Allah, zat yang memegang jiwa Muhammad, tidak ada kemuliaan Abu Bakar dibanding Bilal, dan tidak ada kemuliaan Bilal dibanding Abu Bakar. Seraya Rasulullah membacakan ayat, Inna akramakum indallahi atqakum. Itu di mata Rasulullah. Mau Bilal mau Abu Bakar, Nabi mandangnya ini 2 manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terompahnya ada yang udah di sorga. Bahkan Uwais Al-Qarni belum pernah jumpa Nabi, sampai wafat nggak jumpa Nabi. Tapi Uwais dipesan, Abu Bakar dipesan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kau ketemu Uwais dari suku Qarni itu di Hadramut. Kalau suku ketemu Uwais suku Qarni, mintalah doa kepadanya. Di tangannya ada tompel. Ya, dari suku Qarni namanya Uwais. Minta doa sama Uwais. Ini Abu Bakar Siddiq yang doanya makbul, tapi lebih makbul Uwais. Enggak ketemu sampai Abu Bakar wafat. Setiap ada kabilah dari Hadramut dipesan sama Umar bin Khattab. Ada enggak yang namanya Uwais? Enggak ada. Ternyata Umar bin Khattab atu-atu diliatin tangannya, enggak ada tompelnya.
Sampai berkata, benar ini kamu, dan nggak mungkin Nabi salah. Pasti ada satu yang kamu sembunyikan. Enggak, ini semua kabilah. Oh ada. Tukang kasih minum onta. Siapa namanya? Panggil kemari. Dipanggil. Umar berkata, apakah kamu Uwais? Betul. Dilihat tangannya ada tompelnya. Dicium sama Umar bin Khattab. Tangan yang tiap hari kasih minum air, kasih minum onta ini dicium sama Umar bin Khattab. Wahai Uwais Al-Qarni, doakan aku supaya Allah mengampuni dosa-dosaku. Karena aku diperintah oleh Nabi, cari Uwais Al-Qarni, jika ketemu mintalah doa. Karena apabila Uwais angkat tangan, Allah tidak akan menolak doa daripada Uwais Al-Qarni. Setelah hari itu Uwais pergi lagi dan dia tidak mau ketahuan lagi karena semua orang akhirnya minta doa sama Uwais Al-Qarni. Lihat dong kata mata iman, bukan kabilah-kabilah yang kaya raya itu yang dipandang oleh Allah. Tukang kasih minum onta yang lebih mulia daripada mereka semua. Saudara, jangan lagi pandang orang karena begitu. Ini peradaban yang dibangun Rasulullah. 8 jangan, kuasain, dan insya Allah Allah muliakan antum semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.